utamanya, karena di sini juga kita harus melihat kacamata penerbit ya. Pasti juga tujuannya atau mungkin sasarannya lebih kepada masyarakat. Lebih mengena mana, Mas? Sebuah buku berdasarkan true story atau yang berdasarkan fiktif? Sebenarnya memang ini buku memang berdasarkan true story. Tetapi kami memang mengenakan label true story itu untuk sebagai selling point semacam itu. Nah, kalau misalnya ini cerita ini nggak ada true story-nya, orang bakal biasa. Betul. Apalagi ini saya tambahkan lagi sebuah kisah perjuangan janda berusia 20 tahun. Kita jarang sekali mendengar seorang janda semuda itu gitu loh. Seorang wanita yang masih muda belia yang seharusnya bisa menikmati rekreasi jalan dengan teman-temannya, tetapi mereka harus mempunyai label sebagai seorang janda. Dalam masyarakat tentu ini kan dia sudah memegang semacam nilai-nilai tertentu dari pandangan masyarakat. Kamu sudah janda toh. Nah, seringkali cap janda ini dalam masyarakat seringkali dinomorduakan, bahkan seringkali dipandang sebelah mata. Oleh karena itu saya benar-benar ingin mengangkat ini ke dalam sebuah novel dan lalu kami terbitkan. Karena memang dalam sisi negatif kehidupan seseorang, bahkan ini ketika anaknya hilang, lalu dia bercerai, lalu ayahnya meninggal dan sebagainya, ada begitu banyak kisah yang menyedihkan. Tetapi dari situ kita ingin mengangkat dalam kehidupan seseorang sejelek-jelek apapun dia, ternyata ada begitu makna nilai yang begitu mendalam, semacam itu. Mas Mayang, kalau misalkan nih ternyata aku pribadi punya kisah naik turun, jatuh bangun, kisah banyak deh pokoknya nih, beragam menurut aku pribadi. Atau mungkin pemirsa di TV juga punya cerita yang kayaknya nggak kalah seru dibanding cerita Maya yang ada di novelnya Mas Dwi Pak. Kalau tiba-tiba saya juga menulis skrip kemudian dikasihin ke Mas Mayang, bisa nggak nih kira-kira diterbitin juga nih? True story loh Mas. Itu dia sebenarnya sih, Mas. Curcol kalau sekarang nih ya. Silakan saja. Bagi siapa saja penulis ataupun teman-teman mahasiswa ataupun yang sudah bekerja atau siapapun yang memang memiliki minat untuk menulis, silahkan saja dikirimkan ke alamat penerbit kami di karisapublisher@yahoo.com. Di situ bisa dikirimkan, nanti tim redaksi akan menyortir semua tulisan yang masuk dan nanti akan dibalas kemudian beberapa waktu kemudian. Jadi terbuka untuk semuanya. Dan menarik juga di sini ya, Tifa ya, karena ketika seorang penulis menciptakan sebuah ide, maka media sosialisasinya adalah terletak pada seorang penerbit. Nah, kekuatan diri seorang Mayang ini apa sebenarnya sih, Mas? Sehingga mendorong Mas Mayang harus mengatakan bahwa orang kayaknya harus tahu deh sosok Mayang ini. Kemudian juga orang harus tahu bahwa ini kehidupan yang sering juga dialami setiap orang. Hanya saja ini tertutupi dengan berbagai macam kehidupan yang lain. Ini sebenarnya seperti apa, Mas? Betul sekali. Seringkali dalam kehidupan rumah tangga ada begitu banyak percekcokan yang seringkali memang itu seringkali ditutupi. Ketika dia bercekcok dengan suaminya, ketika dia bercekcok dengan anaknya, seringkali kan ditutupi dan bahkan seringkali tidak diselesaikan. Nah, persoalan ini ketika sebuah persoalan tidak diselesaikan, maka akan menumpuk nih ya Mas ya. Nanti kayaknya perlu dijadiin bahan buat nanti setelah segmen ini. Jeda pariwara dulu ya tentunya. Pemirsa, tetaplah di mana, Dri? Dari lobi Hotel Indah Garuda, dan tamu istimewa akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya terkesan